Ada bau. Bau manusia penasaran nih. Hei, kalian yang duduk manis di sana. Kalian pasti belum tahu bahwa di balik hutan rawa yang tenang, rupiah bisa hilang, bahkan bicara. Aku adalah Warik Bekantan, penjaga hutan Kalimantan. Dan hari ini aku akan membawa kalian untuk masuk ke dalam cerita yang tak bisa kalian temukan di buku manapun. Cerita tentang seorang anak kecil, 3 lembar uang rupiah, dan pilihan antara sembarangan atau menjaga mimpi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi, dan salam cinta rupiah. Perkenalkan, nama saya Nur Amira Khairina dari MTSN 2 Banjarmasin. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Warik Bekantan dan Uang Berharga dari Hutan Kalimantan. Siap mendengarkan? Kalau sudah siap, yuk kita mulai dengan hati gembira dan telinga waspada. Sudahkah duduk yang rapi? Sudahkah dengar mengamati? Sudahkah Kak ngomong sendiri? Kalau sudah, ayo dimulai. Di tengah hutan rimba, Kalimantan Selatan, ketika kabut turun dan suara burung enggang bersahutan dari kejauhan, hiduplah seorang gadis kecil bernama Laras. Laras tinggal di rumah panggung kayu bersama neneknya. Suatu hari, nenek Laras berkata, "Laras, simpan baik-baik uang yang nenek berikan ini ya. Ini bukan cuma kertas, tapi hasil keringat dan harapan." Laras menerima 3 lembar uang rupiah. Ada yang bergambar pahlawan, ada yang bergambar tari-tarian, dan satunya lagi bergambar sungai. Laras pun menjawab dengan takjub. "Wah, uangnya indah ya, Nek. Kayak lukisan." Namun, karena penasaran, Laras justru ingin memandikan uang-uang ini ke sungai. "Nenek mandi tiap pagi biar bersih. Mungkin uang juga begitu?" gumam Laras. Aduh, ide cemerlang yang malah jadi bencana. Laras pun turun ke sungai dan plung, uang rupiah itu hanyut. 3 lembar hilang ditelan arus sungai Barito. Laras panik. Dia mengejar uang itu hingga ke tengah sungai. Tapi tiba-tiba, bus! Angin berputar dan muncul seekor bekantan besar dengan hidung panjang melengkung dan bulu merah kecoklatan. "Ah! Warik Bekantan!" teriak Laras. Tapi aneh, bekantan itu malah berbicara. "Apakah kamu kehilangan sesuatu, anak manusia?" Laras tercekat, tapi menjawab, "Aku kehilangan rupiahku, Tuan Bekantan." Warik Bekantan menatap dengan mata bulatnya. "Kamu ini ceroboh sekali. Rupiah itu bukan cuma sekedar uang. Dia adalah lambang kerja keras, perjuangan, dan cinta negeri. Apakah kamu sudah paham artinya?" Laras menggeleng. "Baiklah, kalau begitu akan aku bawa kau ke negeri rupiah di bawah Pulau Kambang agar kau belajar." Wush! Kabut muncul dan tiba-tiba Laras berada di
tempat ajaib. Itulah negeri rupiah. Di sana uang bisa bicara. Ada uang 1000-an yang cerewet, uang 5 ribuan yang suka menari, dan uang 100 ribuan yang penuh wibawa. Warik Bekantan itu berpesan kepada Laras bahwa uang itu harus dijaga. Jangan diremas, dilipat, apalagi sampai dimandikan ke sungai. Karena kalau kita cinta rupiah, artinya kita juga cinta negeri ini. Laras pun mulai mengerti, matanya berbinar. Baiklah, aku berjanji akan lebih bijak menggunakan dan merawat rupiah. Warik Bekantan tersenyum lebar hingga kumisnya berkibar. Oke, kalau begitu waktunya kembali. Jangan lupakan pesan dari negeri rupiah ya. Zut! Kabut muncul dan sudah Laras berada di tepi rawa. 3 lembar uang rupiah ada di tangannya. Kering, utuh, dan bersih. Tapi ada satu yang berbeda. Di lembar paling ujung ada gambar kecil Warik Bekantan sedang tersenyum. Dan sejak saat itu, Laras jadi rajin menabung, tidak pernah merobek atau melipat uang, dan jadi duta kecil cinta rupiah di sekolahnya. Nah, sobat rupiah semua, dari cerita tadi kita belajar bahwa menjaga rupiah merupakan salah satu langkah kecil penuh makna untuk negeri kita tercinta. Mari kita gunakan dan rawat dengan bijak. Karena dari tangan kita, rupiah bisa menjadi kreasi dan inspirasi untuk menguatkan negeri. Cinta, bangga, paham rupiah, kenali, rawat, dijaga. Hey, cinta, bangga, paham rupiah, rupiah pemersatu bangsa. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.